Hai semuanya, kembali lagi dengan saya, Nini Peri. Gimana kabar kalian hari ini? Centong nasi di rumah, masih aman gak tuh? Kali ini Mimin akan menceritakan alur film Red Notice yang dirilis pada tahun 2021 dan disutradarai oleh Rawalson Marcel Tarber dan diproduksi oleh Netflix. Film ini dibintangi oleh Dwayne Johnson sebagai John Hartley, Ryan Reynolds sebagai Nolan Booth, dan Gal Gadot sebagai Sarah Black alias The Bishop. Dan masih banyak aktor keren lainnya. Film ini mengisahkan seorang agen bernama John Hartley yang berusaha menangkap seorang pencuri barang-barang antik tingkat sekolah dasar. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Tapi sebelum itu, film ini dibuka dengan sebuah dongeng tentang Ratu Cleopatra dan pacarnya Mike Anthony. Pada hari pernikahan mereka, Anthony memberikan mas kawin berupa 3 telur emas berhiaskan intan permata, dan setiap telur memiliki simbol diantaranya singa, ular sawah, dan burung kenari. Setelah kematian mereka berdua, telur-telur tersebut disembunyikan di sebuah tempat, dan selama berabad-abad ketiga telur Cleopatra diyakini sebagai mitos yang belum benar keberadaannya. Namun, pada tahun 1907, seorang petani lokal di Kairo menemukan 2 telur Cleopatra bersimbolkan ular dan burung. Sementara telur ketiga bersimbol singa sampai sekarang belum ditemukan. Di masa sekarang kita diperlihatkan seorang pria yang sedang membuat telur Cleopatra bersimbol ular. Rupa-rupanya pria itu adalah pencuri barang antik paling dicari bernama Nolan Booth. Setelah telur itu jadi, Nolan pergi ke Museum Roma untuk menjalankan aksinya. Kemudian kita diperlihatkan dengan sebuah pesan dari Interpol yang memerintahkan anggotanya untuk menangkap pencuri paling dicari di dunia, yang kemungkinan akan beraksi di Museum Roma, yang dimana di museum tersebut terdapat 1 telur Cleopatra yang bersimbolkan ular. Inspektur Interpol yang bernama Das dikerahkan bersama agen FBI bernama John Hartley untuk memeriksa telur tersebut. Sesampainya di lokasi telur berada, John langsung meminjam alat pendeteksi suhu panas kepada direktur museum. Ia pun mengarahkan ke telur Cleopatra dan ternyata telur itu tidak memiliki suhu panas, yang berarti telur itu tidak terbuat dari emas. Untuk membuktikannya, John mengambil minuman soda milik seorang bocil FF, lalu menuangkannya ke atas telur Cleopatra. Dan yang benar saja, telur itu langsung meleleh, yang berarti telur ini adalah palsu. Saat Das meminta petugas untuk menutup semua akses pintu museum, John tak sengaja melihat seorang pria yang membawa tas lempang lari terbirit-birit. Ia pun langsung mengejarnya ke ruang tengah, dan ternyata pria itu adalah Nolan Booth yang telah menukar telur asli dengan telur buatannya sendiri. Booth mencoba untuk melarikan diri dengan memanjat sebuah peranca dan berhasil melabuhi para petugas dengan merobohkannya. Untung saja John langsung datang dan berhasil memojokkan Booth. John pun meminta Booth untuk memberikan tasnya, dan karena terpojok, Booth pun nurut dengan perintah John. Tapi tiba-tiba di sini Booth mengambil kesempatan untuk kabur. Ia membegal sebuah sepeda milik seseorang, lalu pergi ke arah jembatan. John kembali mencoba mengejarnya dengan meminjam mobil Porsche milik selebgram. Tapi tiba-tiba scene berpindah ke 56 jam kemudian. Booth melarikan diri ke Bali, Indonesia. Sambil membawa telur pertamanya, ia berlabuh di tepi pantai dan memasuki sebuah villa. Namun di sini tanpa Booth duga, John sudah berada di villa tersebut. Dan pasukan khusus dari Brimob Polri
John mengungkapkan kalau dirinya tahu keberadaan Booth melalui seseorang bernama The Bishop. John juga mengungkapkan masa lalu Booth yang dari kecil menginginkan perhatian dari ayahnya. Setelah itu, Booth ditangkap dan dimasukkan ke dalam kendaraan pasukan Brimob. Sedangkan telurnya dimasukkan ke mobil yang berbeda. Saat John akan masuk ke dalam mobil, salah satu anggota diam-diam menukarkan telur Cleopatra dengan telur palsu. Hal itu tidak diketahui oleh John karena ia berhasil sembunyi. Setelah rombongan John pergi, anggota tersebut membuka topengnya. Ternyata dia adalah seorang wanita yang bernama Sarah Black atau yang dikenal sebagai The Bishop. 32 jam kemudian, scene menunjukkan John yang sudah berada di Roma, sedang ngadem di sebuah bar. Lalu tiba-tiba pas datang dengan membawa tas besar yang berisi telur sebelumnya yang ternyata adalah telur palsu, Das menuduh John telah menjadi bagian perampokan telur. Das juga membuktikan bahwa bukti kuat yaitu riwayat transaksi uang senilai 8 juta dolar di rekening John setelah Booth tertangkap di Bali. John mencoba menjelaskan kalau dirinya tidak tahu apa-apa tentang semua ini, tetapi Das yang merasa ditipu dan dibodohi pun langsung menangkap John dan dijebloskannya ke penjara paling ketat di Rusia. Setelah sampai di penjara, ternyata teman satu sel John adalah Booth. Di sini John menyebutkan kalau ia dijebak oleh The Bishop. Saat mereka sedang sarapan bubur ayam Pak Dadang bersama tahanan lainnya, Booth memberitahu John kalau telur Cleopatra memiliki nilai tinggi jika dijual kepada miliarder Mesir di malam pernikahan putrinya nanti. Dan jika ketiga telur tersebut berhasil didapatkan, maka miliarder Mesir akan membayarnya dengan uang sebesar 300 juta dolar. Booth juga memberitahu tentang keberadaan telur kedua yang memiliki simbol burung. Telur tersebut ada pada ketua mafia sadis yang bernama Soto Poce, yang selalu mencekik korbannya untuk mendapatkan informasi dan kesempatan untuk mengambil telurnya, yaitu saat pesta topeng tahunan yang diadakan oleh Soto itu sendiri. Setelah menjelaskan panjang lebar, Booth dengan sengaja menarik perhatian para tahanan dengan berteriak kalau John Hartley suka main domino Hicks. Hal itu pun membuat salah satu tahanan bernama Draco yang juga merupakan player FF sejati pun marah. Ia menghampiri John dan menantang John untuk adu mekanik. Wow, tentu saja John menolak karena dia benar-benar tidak pernah bermain FF. Karena hal itu, John dijotos oleh Draco hingga hidungnya berdarah. Para petugas pun langsung menangkap John dan Booth dan membawanya kembali ke dalam sel. Beberapa saat kemudian, John dan Booth kembali ditangkap para petugas dengan alasan kapten ingin bertemu dengan mereka. Ternyata si kapten adalah Sarah Black. Sarah mengungkapkan kalau dirinya lah yang menjebak John dan mentransfer uang 8 juta dolar ke rekeningnya. Sarah juga mengungkapkan kalau dirinya lah yang mencuri telur pertama pada saat di Bali. Sarah lalu meminta Booth untuk memberitahu letak lokasi telur ketiga yang masih menjadi misteri. Karena memang Booth lah yang tahu lokasinya. Tapi di sini Booth menolak memberitahu Sarah walau Sarah sudah menjanjikan 30 juta dolar kepada Booth. Setelah itu Sarah menyerahkan kembali mereka berdua kepada kapten yang asli dan menyuruhnya meletakkan mereka berdua di dalam kerja rodi. Keesokan harinya, John dan Booth dipekerjakan untuk menutup tembok pembatas yang bolong dengan menyusun beberapa batu. Sambil menyusun batu-batu tersebut, John mengatakan kepada Booth kalau ia ingin membersihkan namanya dari kriminal. Booth pun memberikan saran untuk berkolaborasi kabur dari penjara tersebut. Tentu saja John menerimanya. Pada malam hari di dalam sel, John pun bertanya kepada Booth tentang ayahnya. Booth mengatakan kalau dulu ayahnya adalah kapten polisi Swiss yang lebih peduli dengan pekerjaannya daripada Booth. Booth juga mengatakan kalau ayahnya sering sekali melihat jam arlojinya sendiri setelah pulang kerja. Hingga suatu hari jam tersebut hilang dan menuduh Booth telah mencurinya. Akibat kejadian itu, Booth tak pernah lagi ditegur oleh ayahnya selama setahun penuh. Padahal jam tersebut tidak hilang melainkan terselip di meja kantornya. Keesokan harinya, John dan Booth menjalankan misi pelariannya untuk kabur dari penjara. Mereka berdua memasuki ruang laundry lalu memasukkan sabun dan pembersih pakaian ke dalam mesin cuci untuk menciptakan ledakan. Setelah ledakan tersebut, para petugas masuk ke ruang laundry untuk mengamankan para napi yang sedang panik tapi bahagia. Sedangkan Booth dan John pergi keluar dari ruangan tersebut untuk menuju pangkalan helikopter. Tapi sayangnya, para penjaga mulai berdatangan menembaki mereka berdua. John menyuruh Booth untuk pergi ke helikopter terlebih dahulu, sedangkan dirinya akan menahan para penjaga.
Di sini salah satu penjaga menggunakan bazooka untuk menyerang John. John yang melihatnya pun langsung berlari ke arah helikopter melewati jembatan. Namun rudal tersebut lebih dulu menghantam jembatan yang membuat John bergelantungan di bawah tebing. Dengan taburan micin di atasnya, John berhasil naik ke atas tebing dan dilanjut dengan parkour ke helikopter. Tapi salah satu petugas yang tidak terima langsung membidik John yang berada di helikopter dengan rudal. Tapi tiba-tiba mereka berdua pun berhasil kabur dari penjara tersebut. Easy peasy. Di sisi lain terlihat Sarah sedang menahan seorang agen Interpol di sebuah kantor. Sarah kemudian mengakses laptop si agen untuk mengirim pesan kepada Inspektur Das. Isi pesan tersebut adalah tentang kaburnya Bud dan John. Tak hanya itu, Sarah juga memberi undangan pesta soto poche yang akan diadakan besok malam. Si agen lalu berusaha menekan tombol alarm dan membuat satu penjaga menerobos masuk ke dalam ruangan. Untung saja Sarah dengan cepat melumpuhkannya. Sarah lalu mengancam si agen agar tidak memberitahu semuanya kepada siapapun. Dan jika itu terjadi, keluarga si agen akan menjadi korban. Kita kembali ke Bud dan John. Mereka berdua dijemput teman Bud yang bernama Tambue. Tambue lalu memberi tumpangan kepada John ke Valencia, tepatnya di rumah soto poche untuk menghadiri pesta topeng tahunan. Di dalam perjalanan, Bud merencanakan pencurian telur kedua dengan John karena pasti juga Sarah sedang mengincar telurnya. Bud memberitahu John kalau kita harus mendapatkan sidik jari milik Soto untuk mengakses berangkasnya. Dia juga menunjukkan perangkat pengenal wajah yang memang disiapkan untuk membuka berangkas milik Soto. Soto voce. Singkat cerita, Bud dan John sampai di pesta topeng. Di dalam pesta, John menyamar sebagai tamu dan Bud sebagai pelayan. Di saat itu juga John melihat Sarah yang sedang berada di sana juga. Ia pun menghampirinya lalu mengajaknya berjoget. Hal ini dilakukan John agar mengurangi perhatian negatif dan pelan-pelan dia akan menangkap Sarah. Tetapi sayangnya jogetan TikTok mereka berdua memancing perhatian Soto. Soto kemudian meletakkan gelas minumnya ke papan yang sudah Bud sediakan. Kemudian ia menghampiri John hanya untuk memisahkan John dan Sarah. Karena Bud telah mendapatkan sidik jari Soto melalui gelasnya, ia kemudian menyuruh John untuk melanjutkan aksinya. Mereka diam-diam masuk ke ruangan berangkas dan mengakses kuncinya. Saat pintu berangkas sudah terbuka, tiba-tiba Das datang sambil menodongkan senjatanya ke arah John. Di sini John kembali meyakinkan Das kalau apa yang ia lakukan hanya untuk menangkap The Bishop yang telah menjebaknya. Nah, untuk membuktikan kalau John masih berada di pihak yang benar, Das pun menyuruh John untuk memborgol Bud. Namun bukannya memborgol, malah menyerang Das dan mendorong Bud ke dalam berangkas. Di dalam sana mereka menemukan telur kedua yang terpajang rapi di atas meja. Namun tiba-tiba Sarah muncul entah dari mana masuknya. Karena telah muak dengan Sarah yang selalu berada di setiap rencananya, John dan Bud pun memutuskan untuk baku hantam melawan Sarah. Sarah yang merupakan ahli dansa pun dengan mudahnya menumbangkan mereka berdua. Saat itu juga datang Soto yang malah bersikap baik kepada Sarah. Ternyata Sarah telah berbisnis dengan Soto untuk mengumpulkan telur-telur Cleopatra. Bud dan John lalu dipukul hingga pingsan. Lalu mereka disandra di bawah stadion Matador yang kebetulan sekali sedang ada acara seruduk kambing. Lalu Sarah menginterogasi Bud untuk mengetahui keberadaan telur ketiga dengan menyiksa John dengan setruman PLN. Namun hal ini sia-sia karena Bud masih saja tutup mulut. Soto pun turun tangan dengan mencekik leher John. Karena nggak tega lihat wajah John yang kayak orang lagi susah boker, akhirnya Bud pun memberitahu lokasi telur ketiga yang terletak di Mesir. Tepatnya di bawah piramida raksasa. Dan untuk masuk ke dalam piramida mereka harus memainkan game FF sampai boyah. Karena sudah mengetahui lokasinya, Sarah pun merayakannya dengan minum soda gembira dengan Soto. Namun soda gembira tersebut telah diberi pupuk organik oleh Sarah, yang mengakibatkan Soto langsung tepar tak berdaya. Setelah itu Sarah pun pergi meninggalkan mereka berdua sambil bernyanyi. Beberapa saat kemudian, Soto yang memiliki 9 nyawa, bak kucing pun bangkit kembali dengan pandangan minus 50. Soto mengambil pistolnya lalu menembaki mereka berdua. Untung saja tembakan Soto meleset dan malah mengenai borgol John. John pun langsung menghantam Soto hingga tepar lagi. Double kill. Setelah itu, John berniat meninggalkan Bud karena ia selalu merasa apes jika bersamanya. Bud kemudian mengatakan kalau telur ketiga tidak ada di Mesir, melainkan di suatu tempat yang lain. Bud juga meyakinkan John untuk berkolaborasi lagi dengan mengiming-imingi menangkap Sarah jika telur ketiga ditemukan.
Akhirnya John melepaskan Booth lalu pergi dari sana. Soto yang lagi-lagi masih punya nyawa cadangan bangkit lagi. Ia langsung mengambil pistol lalu mengejar Booth dan John. Booth dan John berhasil keluar, namun mereka malah berakhir di tengah lapangan Matador dan mengakibatkan John diseruduk oleh seekor kambing. Mereka berdua pun kemudian berlari ke arah sisi lapangan. Bersamaan dengan itu, Soto nongol di balik pintu yang mengakibatkan si kambing menerabas si Soto hingga jatuh kembali ke dalam ruangan. Booth dan John kemudian pergi menaiki kereta gerbong. Di situ John meminta Booth untuk memberitahu lokasi telur ketiga. Namun Booth menolak karena itu sangat rahasia. John pun geram, ia langsung mencekik Booth untuk membiarkannya tertabrak kereta dari jalur yang bersimpangan. Booth kemudian mengatakan, "Kau tak akan berani melakukan ini, pada dasarnya kau bukan orang jahat." John kembali menarik Booth ke dalam gerbong dan memintanya untuk membersihkan namanya dari kriminal. Karena itulah satu-satunya hidup yang John jalani sebagai agen. Melihat muka John yang sangat bersedih, Booth pun memberitahu lokasi telur ketiga berada di mana. Booth mengatakan kalau tahun 1945 bulan April, telur ketiga ditemukan seorang kolektor barang antik Nazi bernama Rudolf Zey. Rudolf membawa barang-barangnya ke Argentina untuk disimpan di sebuah bunker dan hanya beberapa orang saja yang mengetahui lokasi bunker tersebut. Booth kemudian mengetahui kalau jam arloji milik ayahnya adalah sebuah kunci untuk menemukan bunker milik Rudolf, yang berarti ayah Booth juga tahu lokasinya. The secret to the third egg. Singkat cerita, Booth dan John sampai di hutan rimba Argentina. Hanya berbekal kompas pramuka dan peta milik ayah Booth, mereka terus mencari letak bunker tersebut berada. Sesampainya di titik lokasi, mereka tidak menemukan apa-apa. Yang mereka temukan hanyalah pohon cemara. Hal ini membuat John kesal. John lalu mengambil peta milik Booth dan lalu merobeknya. Dan gak cuma itu, John juga membanting kompas pramuka milik Booth ke arah tanah. Tak disangka oleh kecoa manapun, bantingan tersebut menimbulkan suara pantulan besi. Kemudian mereka menggali tanah dan menemukan bunker milik Rudolf. Sesampainya di dalam bunker, mereka menemukan pintu berangkas yang hanya bisa dibuka dengan jam tangan milik ayah Booth, dan ternyata jam tersebut dulunya milik Rudolf. Setelah pintu berangkas terbuka, Booth dan John menemukan banyak sekali barang-barang antik yang bernilai harga jual tinggi. Booth juga menemukan apa yang mereka cari, yaitu telur ketiga yang bersimbol singa. Namun di waktu yang bersamaan lagi dan lagi, Bishop muncul entah dari mana sambil menodongkan senjatanya. Booth pun bingung dari mana ia tahu tentang lokasi ini. Booth pun semakin bingung ketika Dust dan pasukannya juga ikut datang. Mereka langsung menembaki John, Booth, dan juga Bishop. Ketiganya langsung kabur menggunakan mobil Mercedes-Benz yang sangat antik. Dust dan pasukannya pun juga ikut mengejar menggunakan mobil tempur milik Nazi. Mereka bertiga pun berhasil lolos dari kejaran Dust dengan menerobos air terjun yang menuju ke sebuah sungai. Booth kemudian menepi sambil membawa telurnya, tapi tidak dengan John. Karena khawatir dengan John, Booth pun kembali ke sungai untuk menyelamatkannya. Tetapi John sudah berada di tepian dan sudah tahu kalau Booth peduli dengannya. Setelah itu Bishop muncul dari dalam sungai. Ketika John ingin memborgol Bishop, keduanya malah bertukar jigong. Dan ternyata mereka adalah pasangan maling nomor 1 di dunia. John dan Bishop mengungkapkan kalau mereka sudah merencanakan pencurian telur Cleopatra dari awal dan memutuskan menggunakan Booth untuk menemukan telur ketiga. Mengetahui hal itu, Booth pun hanya bisa mengelus dada. John dan Sarah lalu memborgol Booth di pohon jeruk purut. Kemudian mereka meninggalkan Booth dan membiarkan ditemukan oleh Das. Di hari berikutnya, John dan Bishop pergi ke Kairo untuk menjual 3 telurnya kepada miliarder Mesir. Mereka sangat menikmati acara pernikahan putri miliarder yang sangat meriah. Dan tidak hanya itu, si miliarder juga mengundang seorang penyanyi yaitu Ed Sheeran. Tidak lama kemudian, Das dan pasukannya datang untuk menangkap keluarga miliarder karena telah memiliki barang curian Nazi. This is outrageous.
Begitu juga dengan Ed Sheeran yang mencoba melawan para petugas. Beberapa hari kemudian, John dan Bishop menikmati uangnya dengan berlayar di tepian pulau. Di saat itu juga, Boots secara mengejutkan muncul dari dalam kapal. Boots memberitahu mereka bahwa dirinya telah memberitahu Dust tentang pembayaran miliarder kepada John. Dan karena hal itu, rekening milik John dibekukan oleh Dust. Hal ini ternyata dilakukan Boots untuk balas dendam kepada John dan Sarah. Boots juga memberitahukan kalau dirinya memiliki keahlian dalam melarikan diri. Boots kembali menawarkan mereka berdua untuk berkolaborasi lagi untuk mencari subscriber lebih banyak. Mereka berdua pun setuju untuk bergabung dengan Boots. What are we stealing? Beberapa saat kemudian, Dust dan pasukan datang untuk menangkap ketiganya. Namun sayang, mereka tak menemukan apa-apa dalam kapal. Beberapa hari kemudian, John, Boots, dan Bishop berada di Paris untuk melakukan pencurian selanjutnya. Dan film pun berakhir. Oke, itulah alur cerita film Red Notice. Semoga kalian terhibur dengan cerita yang Mimin bawakan. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Saya Mimi Peri Season 1. Jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.